Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Urfa Hidayah sebagai moderator dari kelompok 3, yang mana kelompok 3 terdiri dari saya sendiri dan rekan saya Khofifah Arikah dan Sahara Indah Permata. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema yaitu fungsi need assessment dalam identifikasi kebutuhan belajar kurikulum program pendidikan luar sekolah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Khofifah Arikah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian dan fungsi dari analisis kebutuhan. Nah, mungkin yang pertama mengenai pengertian analisis kebutuhan. Nah, dari pengertian ini ada beberapa pendapat yang mengemukakan pengertian dari analisis kebutuhan. Nah, yang pertama menurut Johan McNeill dalam Sanjaya 2008 mendefinisikan analisis kebutuhan atau need assessment adalah proses menentukan prioritas kebutuhan pendidikan. Nah, sejalan dengan pendapat dari McNeill ini, Sell dan Glasgow dalam Sanjaya 2008 menjelaskan tentang analisis kebutuhan, bahwa kebutuhan itu pada dasarnya adalah kesenjangan antara apa yang telah tersedia dengan apa yang telah tersedia dengan apa yang diharapkan. Dan need assessment adalah proses mengumpulkan informasi tentang kesenjangan dan menentukan prioritas dari kesenjangan untuk dipecahkan. Nah, selain dari dua pendapat itu, ada lagi pendapat menurut Roger Kaufman dan Fenwick dalam Warsita 2011 mendefinisikan analisis kebutuhan sebagai suatu proses formal untuk menentukan jarak atau kesenjangan antara keluaran dan dampak yang nyata dengan keluaran dan dampak yang diinginkan. Nah, kemudian menempatkan deretan kesenjangan ini dalam skala prioritas, lalu memilih hal yang lebih penting untuk diselesaikan masalahnya. Maka, analisis kebutuhan adalah alat atau metode untuk mengidentifikasi masalah guna menentukan tindakan atau solusi yang tepat. Dari penjelasan tersebut, maka diambil suatu kesimpulan bahwa analisis kebutuhan atau need assessment merupakan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan, ketimpangan, dan kekurangan siswa dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Dengan menganalisis setiap permasalahan baik secara individu atau kelompok, maka akan diperoleh apa saja kebutuhan-kebutuhan belajar dari siswa yang bersifat urgent atau sangat penting atau sangat mendesak sehingga harus segera disediakan. Begitu pula dengan kebutuhan-kebutuhan belajar yang bersifat jangka panjang dan memerlukan waktu yang lama serta harus selalu ada dan berkesinambungan selama proses pembelajaran berlangsung. Mungkin untuk selanjutnya mengenai fungsi dari analisis kebutuhan ini sendiri. Nah, ada beberapa fungsi analisis kebutuhan pembelajaran menurut Morrison dalam Warsita Bambang 2011. Nah, yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang, yaitu masalah yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Nah, jadi fungsi analisis kebutuhan yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan tugas yang sekarang. Nah, secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan dalam dua kategori, yaitu dalam faktor internal dan juga eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses belajar individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar.
yang termasuk pada faktor internal sendiri atau faktor yang datangnya dari dalam ini ada faktor fisiologis atau faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Lalu ada faktor psikologis, yaitu keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Nah, mungkin faktor psikologis ini terdiri dari kecerdasan atau intelijensi siswa, motivasi belajar seorang siswa, lalu sikap seorang siswa, bakat. Lalu setelah itu ada faktor eksternal atau faktor yang datangnya dari luar atau lingkungan sekitar kita, yaitu misalnya dari lingkungan sosial. Yang pertama dari lingkungan sosial masyarakat, lalu lingkungan sosial keluarga. Bagaimana gitu kegiatan bersosialisasi keluarganya itu dapat berpengaruh pada faktor eksternal, faktor psikologis dari seorang siswa tersebut. Lalu dari faktor lingkungan sosial sekolah. Lalu yang kedua, fungsi dari analisis kebutuhan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang terkait dengan finansial, keamanan atau masalah-masalah lain yang mengganggu pekerjaan atau lingkungan pendidikan. Nah, fungsi analisis kebutuhan yang kedua ini, jadi setiap lingkungan pendidikan sudah seharusnya dilengkapi sebagai sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai agar keberlangsungan proses pembelajaran dapat terus terjaga secara berkesinambungan. Nah, mungkin ada beberapa kebutuhan yang digunakan untuk mengadakan analisis kebutuhan ini, kebutuhan guru, kebutuhan alat pendidikan. Lalu fungsi selanjutnya adalah menyajikan skala prioritas untuk memilih tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran. Nah, mungkin masalah pembelajaran ini siswa seringkali mengalami masalah belajar dan perlu mendapatkan bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut yang nantinya dapat mempengaruhi proses perkembangan siswa. Lalu fungsi yang keempat adalah memberikan data basis untuk menganalisis efektivitas kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran yang berlangsung setiap hari melibatkan pendidik dan peserta didik di lingkungan sekolah. Setiap lembaga pendidikan akan senantiasa berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, mungkin keahlian dan kemampuan seorang pendidik untuk meracik metode dan model pembelajaran diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, seorang pendidik harus senantiasa mengawasi dan mengamati setiap peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran pun akan dapat terlaksana dengan lancar dan efektif. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hopipah Arika yang telah menyampaikan materi, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Sahara Indah Permata. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tujuan analisis kebutuhan. Tercapainya tujuan pembelajaran secara umum merupakan ranah yang lebih luas dengan melibatkan seluruh aspek dalam dunia pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan usaha dan kerja keras dari setiap penyelenggara pendidikan di Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kelangsungan pendidikan nasional. Salah satu peran sentral dari lembaga pendidikan adalah menganalisis kebutuhan pembelajaran. Ada 3 tujuan analisis kebutuhan yang harus kita ketahui sebagai berikut. 1. Menginventaris atau mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran. Identifikasi masalah merupakan proses membandingkan keadaan sekarang dengan keadaan yang diharapkan atau seharusnya. Hasilnya akan menunjukkan kesenjangan antara kedua
keadaan tersebut. Kesenjangan ini disebut dengan kebutuhan. Bila kesenjangan kedua keadaan tersebut besar, kebutuhan itu perlu diperhatikan atau diselesaikan. Kebutuhan yang besar dan ditetapkan untuk diatasi itu disebut masalah. Oleh sebab itu, kebutuhan yang lebih kecil mungkin untuk sementara waktu atau seterusnya diabaikan. Artinya, kebutuhan yang tidak dianggap sebagai masalah, hasil akhir dari identifikasi masalah adalah perumusan tujuan pembelajaran umum. 2. Menyusun skala. Prioritas pemecahan masalah. Setelah kita mengetahui masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi, maka kita perlu mencari alternatif pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan skala prioritas pemecahan masalah. Adapun beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menilai atau menentukan skala prioritas pemecahan masalah, yaitu tingkat signifikasi pengaruhnya, luas ruang lingkupnya, dan pentingnya peran kesenjangan terhadap masa depan lembaga atau program. Yang ketiga, merumuskan tujuan hasil kegiatan analisis kebutuhan pembelajaran, yaitu daftar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang masih belum dikuasai peserta didik dan perlu dikuasai peserta didik. Dengan kata lain, kegiatan analisis kebutuhan ini akan menghasilkan kompetensi-kompetensi yang masih belum dikuasai dan perlu dikuasai peserta didik. Kompetensi dasar inilah yang akan menjadi dasar acuan tahap selanjutnya, yaitu perumusan tujuan instruksional umum atau TIU, atau tujuan pembelajaran umum. Dapis mengemukakan analisis kebutuhan belajar sedikitnya mengandung 4 tujuan. Yang pertama, memberikan suatu tempat untuk mulai. Data atau informasi yang telah terkumpul akan memberikan pijakan awal dalam merancang program pembelajaran. Kedua, memberikan arah. Dimilikinya data atau informasi akan memberikan arah atau jalan untuk menyusun rancangan program pembelajaran yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki. Ketiga, memberikan jawaban tentang pertanyaan mengapa dimilikinya atau informasi mengenai permasalahan dan kebutuhan, akan memberikan alasan atau penjelasan secara empiris dan teoritis mengenai sejumlah pertanyaan untuk akan muncul. Keempat, memberi dasar untuk meneruskan atau menghentikan suatu program. Dimilikinya data atau informasi memberikan dasar atau pijakan dalam menyusun program pembelajaran selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi. Pada saat merancang pembelajaran pertama kali, seorang desainer perlu memahami terlebih dahulu informasi tentang siswa dapat mengerjakan apa, siapa memahami apa, siapa yang akan belajar, kendala-kendala apa yang akan dihadapi, dan bagaimana pengaruh keadaan tertentu terhadap karakteristik siswa. Berbagai informasi yang dikumpulkan akan bermanfaat dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai beserta skala prioritas dalam pemecahan suatu masalah. Yang kedua ada identifikasi kesenjangan. Identifikasi kesenjangan menjelaskan kesenjangan melalui organisasional elemen model. Dalam model ini menjelaskan adanya 5 elemen yang saling berkaitan. 2 elemen pertama yaitu input dan proses adalah bagaimana menggunakan setiap potensi dan sumber yang ada. Sedangkan elemen terakhir meliputi produk, output, dan outcome merupakan hasil akhir dari suatu proses.
Nah, tahap ketiga dalam proses need assessment adalah tahap menganalisis performance. Menganalisis performance dilakukan setelah desainer memahami berbagai informasi dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Tahap keempat dalam need assessment adalah mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul beserta sumber-sumbernya. Dalam pelaksanaan suatu program, berbagai kendala bisa muncul sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran suatu program. Nah, lalu yang kelima ada identifikasi karakteristik siswa. Tahap kelima ini mengidentifikasi siswa. Tujuan utama dalam desain pembelajaran adalah memecahkan berbagai problema yang dihadapi siswa. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan siswa adalah bagian dari need assessment. Lalu yang ketujuh ada merumuskan masalah. Tahap akhir dalam proses analisis masalah adalah menuliskan pernyataan masalah berbagai pedoman dalam penyusunan proses desain instruksional. Penulisan masalah pada dasarnya merupakan rangkuman atau saripati dari permasalahan yang ditentukan. Pernyataan masalah harus ditulis secara singkat dan padat yang biasanya tidak lebih dari 1 atau 2 paragraf. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.